Saat ini kita berada di rezim ketiga dan telah melakukan 12 kali pemilu. Sejarah telah membuktikan bahwa pemilu adalah salah satu wujud demokrasi yang kita anut. Dan pemilu dijadikan alasan sama Bung Karno. Pemilu 1955 sukses, tapi tidak mengubah keadaan. Soekarno. Namun, menuju pemilu yang ke-13, demokrasi kita tengah diuji. Saya emang nggak ngelihat partainya, saya emang nggak peduli itu sama ideologi, yang penting orangnya. Nah saat itu, oligark makin gampang menggelontorkan uangnya kepada orang-orang yang dianggap baik gitu. Siapa yang punya gagasan lebih berpihak pada nilai-nilai demokrasi, siapa yang punya gagasan lebih berpihak pada hak asasi, jadi memperkaya demokrasi sesungguhnya. Pada situasi pelemahan demokrasi yang terjadi hari ini, sekelompok warga mengingatkan kita untuk tetap menderap langkah. Gitu, bansosnya harusnya kalian terima nih seperti ini gambaran gitu. Tapi yang kalian terima sekarang kayak gini, tidak sesuai gitu. Baik secara nilai maupun secara kualitas itu nggak sesuai. Oh ya sudah, kita jadi sepakat untuk gugat pada saat itu. Berhasilkah usaha ini? Informasi yang berkaitan dengan pemilu bisa kita akses seluruhnya di laman resmi Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Mulai dari regulasi, tahapan pemilu, visi misi Capres-Cawapres, hingga data calon legislatif atau caleg. Totalnya lebih dari 10.000 calon. Merekalah yang akan memperebutkan 580 kursi DPR dan 152 kursi DPD di Senayan. Ada mantan terpidana korupsi yang akan mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Urusan apakah dipilih atau tidak tentu bukan kewenangan KPU, tapi mereka punya kewenangan untuk mempublikasikannya. Pada laman KPU ini kita bisa cari orang-orang yang dimaksud oleh Kurnia. Tapi ini butuh kesabaran. Karena itulah ICW kemudian mengenalkan kembali rekamjejak.net, sebuah platform yang memuat sejarah informasi alternatif. Kami berikan cap dia adalah mantan napi korupsi. Ini penting karena bisa jadi beberapa caleg tersebut menutup informasi mereka di dalam info pemilu tersebut. Biarkan kami yang membantu membuka status hukum para mantan terpidana korupsi tersebut. Hasilnya, inilah 5 dari 27 mantan narapidana korupsi versi rekamjejak.net yang maju ke pileg pada pemilu nanti. Berbeda dengan data di laman KPU, tak semua caleg membuka informasinya, termasuk status hukum.
Sekalipun mereka sempat memberitahukan data mantan terpidana, namun kalau dilihat, yang kami yakini, bukan mereka mau mempublikasikan, tapi karena mereka didesak oleh masyarakat, baru mereka mempublikasikan data tersebut. Kesempatan untuk membersihkan gelanggang cabang kekuasaan, baik eksekutif maupun legislatif, terbuka. Maka dari itu, masyarakat harus lebih kritis melihat rekam jejak kandidat, baik calon anggota legislatif maupun calon presiden atau calon wakil presiden. Salah satu contoh dari membersihkan gelanggang yang dimaksud Kurnia bisa berkaca dari kasus korupsi pengadaan bantuan sosial atau Bansos. Pengadaan Bansos ini ditujukan untuk wilayah Jabodetabek pada masa pandemi kemarin. Eni Rohayati, salah satu warga DKI Jakarta yang turut merasakan pandemi, masih ingat dampak dari korupsi Bansos ini. Nggak, kalau awalnya memang bagus, berasnya tuh ada mereknya lah ya. Kan kayak kalau saya nggak salah, kan udah lama ya, aku udah nggak lupa gitu. Ada dua, yang satu dari Pemda ya, yang satu dari pusat kan gitu. Kantongnya juga berbeda kan. Itu isinya tuh berbeda. Waktu pertama-tama dapat tuh kita memang berasnya beras yang ya premium lah kita boleh bilang gitu. Ada mereknya lah gitu. Tapi kesini-sininya berasnya beras yang apa kayak beras Raskin gimana sih? Terus itu kutuan, kayak misalnya mie itu mie yang bukan merek pada umumnya gitu ya. Gitu. Terus kayak sarden juga gitu. Jangan kok kita manusia, kucingnya dikasih nggak doyan gitu. Nah, terus berasnya berkutu. Perkara korupsi yang menyeret Juliari Batubara bermula dari sebuah operasi tangkap tangan pada bulan Desember 2020. Salah satu penyidik KPK yang ikut dalam operasi tangkap tangan saat itu adalah Praswat Nugraha. Kita lakukan pemeriksaan intensif sampai dengan pagi hari. Digelar ekspos perkara di subuh itu sekitar jam 4 jam 5 subuh itu kita gelar ekspos perkara. Akhirnya kita bisa membuktikan bahwa calon tersangka utamanya adalah Pak Menteri. Pada saat itu, dalam kasus korupsi Bansos, kami melihat korbannya langsung, yaitu masyarakat yang tinggal dan mendapatkan bantuan dari negara di wilayah Jabodetabek. Ya sudah, kita sepakat ya udah kita bahwa ini ada apa korupsi yang terjadi loh gitu. Bansosnya harusnya kalian terima nih seperti ini gambaran gitu. Tapi yang kalian terima sekarang kayak gini, tidak sesuai. Baik secara nilai maupun secara kualitas itu nggak sesuai. Ya sudah, kita jadi sepakat untuk gugat pada saat itu. Bersama dengan kuasa hukumnya, 18 warga ini mengajukan penggabungan gugatan ganti rugi atas kasus korupsi Bansos. Karena atas kelalaiannya, atas tindakannya, itu mengakibatkan banyak masyarakat tidak mendapatkan bansos yang layak. Kami mencoba bersama kawan-kawan LBH Jakarta untuk mencoba menggugat koruptor bansos ini karena bansos yang kami terima tidak sesuai dengan harapan kami. Kami dari tim advokasi korban korupsi bansos, di sini ada ICW, YLBHI, Kontras, dan sejumlah koalisi masyarakat sipil ikut memberikan pendampingan hukum kepada korban.
Saat itu tim hukum mengajukan agar gugatan dari Eni dan warga lain digabung dengan perkara korupsi Juliari Batubara. Caranya adalah melakukan interupsi saat sidang perkara berlangsung. Pada persidangan berikut, terdakwa belum bisa kita dengarkan keterangan karena penuntut akan mengajukan saksi tambahan atau saksi kaca. Ya Pak ya? Baik. Jadi sahabat kami dari kuasa hukum pemohon pembantuan perkara ingin menanyakan soal penetapan. Gimana? Kami dari kuasa hukum pemohon pembantuan. Silakan masuk ke sini. Ya. Silakan saudara masuk ke sini. Ini sudah kami pelajari ya. Ada potensi kita melawan koruptor secara langsung, tidak mendelegasikan kewenangan kepada penuntut umum atau KPK, banyak yang tertarik saat itu. Bahwa tujuan diadakannya penggabungan perkara ini agar diputus bersamaan dengan pidananya. Makanya kan saya paham. Tapi perkara perdatanya itu secara teoritis asesuai dengan perkara pidana. Kan itu pertanyaan begitu Pak. Dan banyak lagi ketentuan-ketentuan yang dalam praktik tumbuh dan berkembang berkenaan dengan penggabungan perkara. Ya itu. Kalau itu jelas kalau dalam ketentuan pasal 98-nya. Paham maksudnya. Cuma kan ini kan belum memenuhi syarat. Meski sempat diterima, akan tetapi majelis hakim menolak gugatan ini. Dengan alasan bahwa gugatan yang dilayangkan harusnya didaftarkan pada pengadilan di wilayah tempat tinggal tersangka. Ketika itu ditolak, kami mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Ternyata di tingkat Mahkamah Agung juga ditolak dengan alasan yang sangat ganjil. Kayak ada rencana apa sih ya? Kayak pembunuhan massal. Ya kan gitu. Ya biarin aja nih orang miskin pada mati nih dengan menerima makan bantuan yang tidak layak itu gitu. Majelis hakim pun akhirnya memvonis Juliari Batubara bersalah. Ia dihukum 12 tahun penjara, denda 500 juta rupiah, serta harus mengembalikan uang ke negara sebanyak 14,5 miliar rupiah. Relasi kekuasaan lagi-lagi membuktikan dirinya diperjualbelikan. Justru malah kekuasaan yang ada pada dirinya untuk menyalurkan bantuan sosial, menyalurkan beras, menyalurkan minyak goreng, menyalurkan biskuit dan lain-lain untuk mengamankan kondisi masyarakat yang saat itu dalam kondisi yang sangat kritis, dalam kondisi yang sangat tragedi, dalam kondisi yang tidak punya pilihan apa-apa selain diam di rumah dan mengharapkan bantuan masyarakat, bantuan negara. Justru di situ negara melalui tangan-tangannya, melalui petugas-petugasnya, melalui aparatur-aparatur negaranya, justru di situ mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya untuk diri dia pribadi. Jadi bansos COVID bisa saya sampaikan di sini itu adalah kejahatan negara. Kejahatan negara yang dilakukan oleh mereka jelas berdampak pada orang lain. Dan ini bagian dari langkah Eni untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara. Kan ada penyadaran sebelumnya, ini hak kita loh, ya kan? Tanah ini hak kita, yang harusnya negara fasilitasi kita. Tapi itu nggak terjadi. Kalau kita nggak berjuang ya kita nggak akan dapat. Jika gugatan para korban bansos kemarin dikabulkan oleh hakim yang menyidangkan Juliari Peter Batubara untuk kemudian memerintahkan Juliari Peter Batubara tidak hanya membayar uang pengganti kepada negara, tapi juga memulihkan keadaan korban dengan membayar ganti rugi mereka, efeknya akan dahsyat. Akan terjadi domino efek. Karena korupsi saat ini masif tidak hanya di tingkat pusat, tapi di tingkat daerah. Kasus korupsi bansos adalah contoh bagaimana korupsi berdampak langsung kepada masyarakat. Dan hari ini,
menuju pemilu 2024, kita dihadapkan pada calon legislatif yang pernah dipenjara karena kasus korupsi. Lalu mengapa KPU memberi ruang kepada para mantan narapidana korupsi untuk bertarung di pemilu 2024 nanti? Benarkah jawabannya karena ada hak asasi manusia yang harus dijamin bahwa setiap seseorang juga berhak untuk memilih maupun dipilih? Selama ini yang ICW pantau, ternyata para mantan terpidana korupsi yang nyalek tersebut diberikan nomor urut unggulan oleh partai politik. Nomor urut 1, nomor urut 2. Yang selama ini diyakini oleh masyarakat sebagai nomor yang sakral ketika pemilu. Maka dari itu pertanyaan lanjutannya adalah, apakah orang-orang yang pernah berkhianat atas mandat masyarakat, orang-orang yang pernah melanggar hukum, orang-orang yang pernah mendekam penjara adalah orang-orang yang diunggulkan oleh partai politik? Setidaknya, inilah jumlah calon legislatif mantan narapidana korupsi yang maju ke pemilu 2024 nanti. Seharusnya mereka malu untuk maju lagi sebagai calon pejabat publik. Karena mereka sebenarnya sudah pernah dititipkan harapan, diberikan mandat oleh masyarakat, namun mereka hianati mandat itu dengan melakukan tindak pidana korupsi. Jangan-jangan wakil rakyat yang ada di daerah mereka justru terlibat dalam proses pembuatan undang-undang yang merugikan kepentingan mereka. Misalnya sebagai buruh karena ada undang-undang cipta kerja, atau mungkin mereka sebagai masyarakat biasa yang dihianati karena KPK tidak lagi kuat. Mereka terlibat dalam revisi undang-undang KPK. Itu juga penting untuk mereka ketahui. Kalian ketemu dengan seorang Prasut Nugraha nih, nggak ada peduli saya, nggak ada urusan. Dan itu justru malah mengusik ke rasa nyaman mereka mungkin ya, dan akhirnya tidak hanya dijatuhi sanksi di Dewas, saya juga dijerat melalui rekayasa TWK dan harus berhenti dari KPK. Ini memang subjektivitas rekamjejak.net dalam menyajikan informasi calon legislatif untuk pemilu 2024 nanti. Sebagai organisasi non-profit, tentu ICW harus bisa mempertanggungjawabkan subjektivitasnya. Dan kita semua bisa meminta secara langsung. Akan tetapi, justru pada informasi yang disajikan oleh lembaga negara untuk kepentingan publik, ada profil yang tidak bersedia dibuka. Seperti... Itu yang tidak ada di KPU rezim saat ini. Mereka sembunyikan, mereka tidak berani membuat aturan yang progresif. Ada mantan napi koruptor yang maju lagi jadi caleg di 2024. Komentarnya gimana? Aku sebenarnya sih ya nggak kaget ya, karena sistem hukum kita tuh emang sudah sangat kacau gitu loh. Terlihat dari istilahnya Fathia Haris aja bisa kena pidana gitu loh. Jadi ya menurut aku sih nggak boleh ya, kita tuh harus benar-benar bersih gitu ya sejak dalam pencalonan gitu. Menurut aku harus benar-benar bersih. Jadi KPU Bawaslu ya juga harus tegas gitu ya terhadap aturan ini gitu. Ngasih rekam jejak yang mungkin orang biasa tuh apa untuk ngecek gitu loh. Jadi kayak harus ada yang kayak yang tokoh-tokoh sentralnya untuk kayak kasih tahu siapa aja ya. Kalau untuk sekarang ya, tapi kalau untuk selanjutnya harusnya sih ada background checking yang lebih kuat dari KPU. Harusnya rekam jejak ini tidak dibutuhkan kalau negara, dalam hal ini KPU, partai politik sadar akan ikatan nilai etika, mereka mencalonkan orang-orang yang berkualitas. Indonesia ini nggak kekurangan orang baik kok.
Dan kita jangan pernah putus asa untuk suatu saat nanti kebaikan itu bisa mengambil alih tampuk pemerintahan, atau kemudian suatu saat nanti Indonesia bisa jadi negara yang bebas dari korupsi. Kita jangan pernah putus asa untuk itu. Rasa putus asa itu bisa diartikan kepada siapa saja yang merasa dirinya sebagai korban korupsi untuk bersama-sama menabuh genderang. Dan Eni sudah memainkannya bersama ICW, YLBHI, dan Kontras. Kita banyak orang-orang yang senasib dengan kita gitu. Orang itu takut kan karena mereka sangka, nggak berani aku berjuang sendiri gitu. Pasti ada orang-orang yang juga punya perasaan sama dengan kita, ya kan. Ada teman-teman, pokoknya ada solidaritas dari kawan-kawan pendamping atau apapun gitu, yang memang punya keahlian di bidangnya. Mereka nggak akan tinggal diem kok gitu. Terutama kita dulu yang jadi korban harus bersuara dulu. Ini adalah pilihan yang Eni tempuh. Anda bisa setuju atau bahkan punya pilihan lain. Yang jelas, banyak cara agar kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. Akan tetapi, ada yang perlu diingat dari episode pertama, bahwa hari ini partai politik menjadi satu-satunya jalan untuk bisa mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Demikian pula cara untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik di tingkat pusat maupun daerah. Sehingga penting untuk melihat lebih jauh bagaimana performa mesin partai politik yang ada. Sebab cawe-cawe dari pihak di luar partai politik untuk kepentingan tertentu disinyalir sebagai penyebab terjadinya penyalahgunaan kekuasaan hingga korupsi. Seperti apa yang dialami langsung oleh Eni. Kenapa demokrasi kita tuh tidak terlalu akseleratif gitu ya sejak reformasi gitu ya. Itu salah satunya karena aspek di dalam demokrasi yang penting bernama partai politik itu gagal direformasi gitu. Dan pada akhirnya ya oligarki lah yang mampu kemudian masuk dan berlenggang dan menguasai partai-partai politik, bahkan kemudian ikut berkontestasi dalam sistem pemilu dan meramaikan sistem demokrasi kita hari ini. Ini makin lama makin kesini makin berat ya, karena kemudian masyarakat memandang ya politik itu bagi-bagi uang gitu kan.